Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Amin. Oke. Sebelum saya memulai pada kita hari ini, saya mau ke kelas mohon pimpin doanya. Siapa dulu baru pimpin doanya? Oke. Seluruhnya berdiri siap. Bersalam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mari mulai. Oke, sebelum itu saya mau mengatur dulu. Dan saya sebut namanya ungkapan di perasaan hati ini misal kayak sedih, bahagia, semangat. Ngerti? Oke. Afifana Jimmy. Mana? Bagaimana perasaan tak? Kita bersama ini. Bagaimana perasaan tak? Cinta Nur Madinah. Bagaimana perasaan tak? Diandra Kirana Putri. Amin. Kenubuhan kita. Bagaimana perasaan tak? Fadli. Bagaimana perasaan tak? Farhan. Hadir. Bagaimana perasaan tak? Baik. Senang. Beno Tari. Bagaimana perasaan tak? Ilvia Ramadhani. Bagaimana perasaan tak? Oke, karena sudah menjadi absen sama perasaannya juga ada yang senang, bahagia, baik. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai teks geografi. Ada yang masih ingat apa teks geografi? Menceritakan tentang kehidupan seseorang ya, betul sekali. Jadi teks geografi itu adalah teks yang menceritakan kisah perjalanan orang lain. Jadi, karena kemarin kita sudah belajar mengenai teks geografi, sekarang kita masuk ke hal baru, yaitu kita masuk mengenai grafik mengungkap rasa dan realitas. Nah, di sini yang kita bahas itu definisi visi dan jenis visi. Sebelum kita masuk ke materi, saya mau bertanya kepada kalian, ada yang pernah membaca atau mendengar apa itu visi? Di mana kalian biasa mendengar? Di SMP. Ya, jadi kan itu visi. Nah, jadi apa perbedaannya antara visi dan cerpen? Nah, kalau visi, nah apa lagi? Ungkapan perasaan, sama apa lagi? Nah, kalian sudah menyebutkan itu semua betul sekali. Jadi, visi itu adalah visi adalah kata-kata yang indah, yaitu singkat, padat, dan penuh makna. Kalau cerpen itu dia itu hanya bercerita, dia tidak memiliki kata-kata yang indah. Oke? Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ada dua. Yang pertama itu murid diharapkan mampu memahami definisi puisi. Yang kedua itu murid diharapkan mampu memahami definisi puisi serta menganalisis contoh puisi sesuai dengan jenisnya. Sebelum saya masuk ke penjelasan mengenai pengertian puisi, saya mau minta tolong kepada
kalian semua perhatikan apa yang saya sampaikan di depan. Jangan ada yang bercerita di bawah atau main HP atau bercerita. Pokoknya jangan ada yang banyak gerak. Oke, paham? Paham? Oke, pembahasan pertama kita mengenai pengertian puisi. Jadi, puisi itu adalah karya sastra yang menggunakan kata-kata pilihan yang indah dan bermakna. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi adalah karya sastra yang terikat oleh rima, irama, mantra, dan larik dan baik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa puisi itu menyampaikan pesan dengan bahasa yang indah dan penuh makna. Ngerti ini? Jadi, apa itu puisi? Puisi adalah jadi coba sebut poin intinya dari puisi apa puisi? Ya, karya sastra yang menggunakan bahasa yang indah dan bermakna. Oke. Next, selanjutnya kita masuk di jenis-jenis puisi. Nah, di dalam jenis-jenis puisi itu ada terbagi menjadi dua. Yang pertama, puisi berdasarkan isinya dan puisi berdasarkan bentuknya. Nah, di dalam puisi berdasarkan isinya itu ada balada, himne, ode, epigram, romansa, elegi, dan satire. Nah, di dalam puisi berdasarkan bentuknya ada puisi lama, puisi baru, dan puisi kontemporer. Kita akan bahas satu persatu mengenai jenis puisi berdasarkan isi. Yang pertama itu ada balada. Nah, balada itu adalah puisi yang bercerita tentang kehidupan atau peristiwa. Contohnya itu perjuangan seorang pahlawan di medan perang. Nah, seperti ini contoh puisinya. Ada yang bisa baca? Nah, itu adalah contoh puisi dari balada. Nah, jadi apa itu tadi balada? Cerita Oke, jadi paham nih mengenai puisi, jenis puisi yang balada. Oke, next, selanjutnya. Kita masuk ke yang kedua, yaitu ada himne. Himne itu puisi yang berisi pujian kepada Tuhan, alam, atau sesuatu yang dianggap luhur. Contohnya itu seperti puisi yang memuji keindahan laut sebagai anugerah Tuhan. Nah, seperti ini contohnya. Ya Tuhan, cahayamu suci, menerangi laut dan bumi. Kami bersyukur sepanjang hari. Nah, itu adalah contoh dari himne. Oke? Ketiga ada ode. Nah, ode itu adalah puisi yang berisi sanjungan atau penghormatan kepada seseorang atau sesuatu. Contohnya itu puisi yang memuji guru, memuji jasa guru dalam mencerdaskan bangsa. Nah, seperti ini contohnya. Ada yang bisa baca kalian tentang? Oke, baca. Wahai guru, entera bangsa, ilmu kau kabur, kabarlah, namamu kabur sepanjang masa. Nah, itu adalah salah satu contoh puisi dari ode. Selanjutnya kita masuk di epigram. Nah, epigram ini adalah puisi singkat padat yang berisi nasihat atau tuntunan hidup. Contohnya itu hidup sekali, hiduplah berarti. Nah, seperti ini contohnya. Ada yang bisa bacakan lagi? Ya, baca. Nah, itu adalah salah satu contoh dari epigram. Next. Kita masuk di romansa. Ada yang tahu apa romansa? Romansa. Oke, mana itu contohnya?
Iya, romansa. Jadi romansa itu adalah puisi tentang kisah percintaan atau kerinduan kepada seseorang. Contohnya itu seperti puisi tentang kerinduan seorang kekasih dan jauh di rantau. Ada yang minta satu orang baca, contohnya Nurul. Baca. Aku jauh di rantau, rindu ini tak pernah padam, namun kita tetap menyatu. Oke, ini adalah salah satu jenis puisi dari romansa. Oke, selanjutnya kita masuk di elegi. Nah, elegi ini adalah puisi yang berisi harapan, ratapan atau kesedihan. Nah, contohnya itu seperti mengenang sahabat yang telah meninggal. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari elegi. Ada yang bisa bacakan lagi puisinya? Ya, baca Ki. Ya, itu adalah salah satu contoh puisi dari elegi. Elegi itu puisi yang berisi kesedihan. Yang terakhir ada satire. Nah, satire ini adalah puisi yang berisi kritik sosial dengan nada sindiran. Contohnya itu puisi yang menyindir penjabat koruptor dengan bahasa jenaka namun tajam. Ada yang bisa baca contohnya? Ya. Pejabat tersenyum di kursi aku sampai menunggu janji yang palsu, kebenaran tertutup oleh uang. Nah, itu adalah salah satu contoh puisi dari jenis satire. Jadi paham ini mengenai jenis-jenis puisi berdasarkan isi. Jadi ada berapa tadi jenis puisi berdasarkan isi? 7. Oke, sebutkan kamu saja. Ada himen, ode, epigram, romansa, elegi, satire. Oke, berarti paham semua ini mengenai jenis puisi berdasarkan isi. Paham? Oke, kita lanjut ke jenis puisi berdasarkan bentuk. Jenis puisi berdasarkan bentuk ada 3. Yang pertama, puisi lama, puisi baru, dan puisi kontemporer. Nah, puisi lama itu adalah puisi yang terikat oleh aturan-aturan tertentu, misalnya jumlah kata atau suku kata dalam tiap baris, jumlah baris dalam tiap bait, irama, rima, dan pengarangnya juga itu tidak diketahui serta berkembang secara lisan. Nah, itu adalah puisi lama. Kalau puisi baru itu adalah puisi yang lebih bebas, dia itu tidak terikat oleh aturan-aturan tertentu. Tidak kayak puisi lama. Kalau puisi lama terikat oleh aturan, kalau puisi baru itu tidak terikat oleh aturan. Dia itu lebih bebas dan tetapi masih memiliki rima dan pengarangnya juga diketahui serta dia itu berkembang secara lisan maupun tulisan. Oke, terakhir puisi kontemporer. Nah, kalau puisi kontemporer adalah puisi yang sangat bebas. Dia itu lebih bebas, tidak seperti puisi lama maupun puisi baru. Dia itu lebih mengutamakan isi daripada bentuknya. Dia juga menggunakan bahasa yang sulit dipahami dan lebih serta maknanya juga cenderung lebih sulit dipahami. Oke, bisa dipahami sampai sini? Jadi puisi berdasarkan bentuknya. Oke, jadi mulai dari pengertian, jenis puisi berdasarkan isi dan bentuknya kalian sudah paham semua? Insyaallah. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya mau bertanya. Jadi jenis puisi berdasarkan bentuknya itu ada berapa? Kamu saja. Puisi kontemporer itu apa? Ya, betul sekali. Puisi kontemporer itu dia tuh sangat bebas, dia lebih menggunakan isi daripada bentuknya. Oke, kalau puisi baru
baru. Iya, puisi baru itu puisi yang dari bebas, dia tidak diikat oleh aturan. Tapi kalau puisi lama, saja Fadli, jenis puisi berdasarkan isi apa saja itu? Pada ini oleh Oke, kalau romansa seperti apa itu? Puisi yang berisi tentang apa kalau romansa? Oke, betul sekali. Jadi jenis puisi itu ada dua. Pertama berdasarkan isi dan berdasarkan bentuknya. Nah, berdasarkan isinya itu ada balada, himne, ode, epigram, sama satire, elegi. Oke, romansa. Nah, kalau berdasarkan bentuknya itu ada puisi lama, puisi baru, dan puisi kontemporer. Oke, ada yang mengantuk? Ada yang mengantuk? Oke, kita mau streaming dulu. Streamingnya itu berpasangan, dua orang. Oke, berdiri semua. Streamingnya itu ada taruh pulpen di atas meja. Taruh pulpen di atas meja. Baru ada padangan kita levantar. Ada padangan. ambil. Oke, baru ada berapa? Taruh di tengah, taruh di tengah. Oke, dengar nak. Kalau bilang kal sekat begini. Oke, sekat itu begini. Sikut itu begini. Begini. Terus kalau bilang ke sikat, ambil. Jadi kalau sekat itu begini, sikut itu begini, sikat begini. Nah, sudah ini juga kali belajar mengenai pengertian
Ya. Lagi. Oke. Yang ini dua cewek di sini di belakang. Kerja Farhan. Banyak. Banyak. Nah, tugasnya itu menganalisis jenis-jenis puisi. Nah, di sini ada 5 contoh jenis puisi. Kalian analisis jenisnya apa, terus maknanya apa, terus alasannya apa. Ngerti? Ngerti? Nah, kalau sudah menentukan, kalau sudah dikerjakan, nanti presentasi masing-masing. Oke? Harga. Tadi baku pada meja kursi. Anu kursi. Iya. Naik yang dulu ni dah. Dah kendo dah. Tak kata dah. Oi, kendo kende. Sekali aku. Dah kendo dah. Kalau bisa bertanda kenapa saya? Sholat lah. Masyaallah. Kursi lah. Sudah tahu ah, kau. Wah. Oke, teman semuanya sudah selesai? Sudah. Oke, siapa yang mau tampil pertama? Kelompok ketiga, naik. Dengarkan penonton presentasinya. Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu menganalisis jenis-jenis puisi. Puisi yang pertama yaitu balada. Temanya yaitu perjuangan. Makna dari puisi tersebut yaitu pengorbanan demi negara. Alasannya menceritakan peristiwa perjuangan. Puisi kedua adalah
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus untuk temanya. Nah, jawaban tadi kelompok 3 itu sudah sangat sesuai. Dia itu sudah lebih mengetahui yang mana yang jadi kompetensinya. Oke? Oke, sebelum saya akhiri pembelajaran kita hari ini, saya mau menyimpulkan materi kita terlebih dahulu. Kesimpulan dari materi kita pada siang hari ini yaitu puisi merupakan karya sastra yang digunakan bahasa yang indah, padat dan bermakna untuk menyampaikan perasaan, pengalaman dan gagasan. Puisi memiliki arti ciri khas seperti irama, rima, serta perumpamaan menarik dan bait yang membedakannya dari bentuk sastra lain. Nah, itulah tadi kesimpulan dari materi kita pada siang hari ini. Terima kasih atas partisipasi kalian semua. Saya akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah.